الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini. Salawat merangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Air Batu dan seluruh jajarannya, yang terhormat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darul Ulum Kisaran Asahan, yang terhormat para dosen Institut Agama Islam Darul Ulum Kisaran Asahan yang telah berhadir pada hari ini, serta yang saya banggakan mahasiswa KKN Kecamatan Air Batu yang telah berhadir pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, masuklah kita pada acara hari ini, acara penutupan mahasiswa KKN Kecamatan Air Batu 9 Maret 2023. Marilah kita buka acara hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari kita Siti Aisyah. Kepada saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa'ala. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan perbanyak salawat kita kepada beliau tergolonglah kita orang-orang yang akan memberikan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Andriansa. Kata sambutan selanjutnya dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan yang akan disampaikan oleh Bapak Syahrul Nasution SHI MA. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ibu Sekretaris Kecamatan Air Batu yang kami hormati, kemudian Bapak
Kepala Desa Sialumulu yang hadir juga bersama dengan kita pada penutupan acara KKN di Kecamatan Erbatu ini. Kemudian segenap para dosen yang hadir, kami perkenalkan Ibu Sekcam, ketua kami Bapak Kepala Biro Rektor Kedewasaan Pak Muhammad Abdul Isma. Jadi Pak, biar tahu ini. Kemudian Bapak Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Andri Nurwandri. Kemudian Ibu Ketua Prodi Hukum Warga Islam Ibu Zaleha. Kemudian beberapa orang dosen pembimbing lapangan yang hadir, ada Ustadz Aminuddin Lubis, kemudian ada Ustadz Rahman Batubara, kemudian Kabid Akademik Biro Rektor Kedewasaan di kampus Bu, kalau di rumah istri saya, pesantren Timur FPB. Kemudian segenap para mahasiswa yang insya Allah telah selesai melaksanakan kegiatan kerja lapangan. Di penutupan KKN ini kami teringat kepada seorang sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Dia lahir 600, diprediksi lahir 614 Masehi dan wafat di tahun 625 Masehi dengan usia yang masih sangat muda sekali. Ketika mengenang namanya, barangkali banyak orang yang melupakan perannya. Padahal kalau kita mau sedikit agak berpikir kritis, Rasulullah waktu hijrah ke Madinah bersama para sahabat, itulah saat pertama sekali sahabat Rasul itu datang ke Madinah, memijakkan kakinya di kota Madinah. Jadi Rasul dan para sahabat itu belum pernah ke Madinah berinteraksi langsung. Walaupun pada waktu Isra Mi'raj Rasul pernah singgah di tempat itu. Padahal siapa yang tidak mengenal hebatnya orang-orang yang ada di Madinah itu yang kita kenal dalam istilah kaum Ansor itu. Pertanyaannya, kalau Rasul belum pernah datang berinteraksi dengan orang di Madinah, hanya singgah sebentar Isra Mi'raj. Kemudian para sahabat juga belum pernah ada yang datang ke sana, sahabatnya yang besar-besar, belum ada yang hadir ke sana. Siapa yang menjadi arsitek lahirnya masyarakat Muslim Madinah yang kita kenal dalam istilah kaum Ansor itu? Begitu datang sahabat-sahabat dari Makkah yang disebut dengan kaum Muhajirin itu, disambut dengan sukacita. Tidak ada rumah dikasih rumah, tidak ada makanan dikasih makanan, tidak ada lahan. Saya punya 2 peta kebun kurma, kau pilih saudaraku yang mana yang kau suka, aku lepaskan satu kepemilikan untukmu. Aku punya 3 orang istri, kau lihat mana istriku yang paling menarik hatimu, akan kuceraikan satu lantas kunikahkan kepadamu. Itu kan merupakan satu komunitas yang secara kualitas adalah Muslim terbaik barangkali sepanjang peradaban umat manusia. Maka jawabannya siapa yang menjadi arsitek itu semua, yang mengislamkan mereka hadir ke sana? Itulah sahabat yang saya sebutkan namanya di awal tadi. Dia itu seorang anak muda yang paling viral di kota Makkah. Siapa yang tidak ingin ketemunya? Wanita-wanita muda cantik di kota Makkah, dari yang muda sampai yang tua, kepingin menjadi istrinya dipersunting. Dia pernah pakai baju termahal yang pernah dipakai orang di kota Makkah. Dia punya segudang kekayaan. Dia punya nasab keturunan pengusaha besar kota Makkah yang sukses dan luar biasa. Ya. Tubuhnya harum karena dia menggunakan minyak-minyak wangi yang paling mahal di masanya. Pokoknya dia merupakan pemuda paling kaya di kota Makkah pada waktu itu. Sampailah satu ketika kabar tentang hadirnya Rasulullah dengan Islam itu ke telinganya. Lantas ketertarikannya kepada Islam dia tindak lanjuti dengan hadir ke rumah Arqam. Di sanalah dia bersyahadat menjadi seorang Muslim. Yang kemudian keislamannya mendatangkan bencana baginya. Emaknya marah. Emaknya janda yang kaya raya dan cukup keras kepala. Emaknya memaksanya meninggalkan agama Islam yang dipeluknya. Dipaksa dia tidak akan juga meninggalkan agama itu, dikurung, dihukum. Tidak juga ingin meninggalkan Islam yang luar biasa. Tapi dia tetap menjaga perasaan orang tuanya. Sampai satu ketika ibunya mengancamnya, kalau kau tidak juga ingin tinggalkan agamamu itu, kau boleh tinggalkan rumah ini, jangan kau bawa apapun yang tidak boleh kau bawa. Kau tidak boleh bawa apapun selain pakaian yang kau pakai di badanmu. Mus'ab memilih meninggalkan semua kekayaan itu.
baju-baju mewah mahal yang pernah dia pakai, segala hal. Kalau kita mungkin sekarang jam tangan, minyak wangi, mobil, kira kalau sekarang itu semua ditinggalkan hanya demi untuk mengejar ridha Allah, menjadi sahabat Rasulullah yang kita cintai itu. Ditinggalkan kekayaan itu, ditinggalkan semua kemewahan itu, sehingga untuk bertahan hidup seorang pemuda viral yang tidak pernah bekerja, yang selama ini memanfaatkan harta benda yang banyak warisan dari keturunannya, harus bekerja menjual kayu bakar. Bertahun-tahun dilakukan itu, sampai akhirnya satu ketika Rasulullah menugasinya sebagai duta pertama umat Islam untuk berangkat ke kota Madinah untuk berdakwah di sana. Karena Rasul dibimbing wahyu, pastilah Rasul sudah tahu di masa depan perintah itu akan sampai, Rasul akan ke Madinah itu dan membutuhkan kekuatan besar di sana. Di sanalah Mus'ab ditugaskan Rasul menjadi duta Islam, berdakwah di kota Madinah, sehingga dia berhasil mengajak beberapa orang itu nanti yang berbanyak menjadi melalui bayat Aqabah pertama, kemudian nanti bayat Aqabah kedua itu yang besar jumlahnya, itu akhirnya menjadi komunitas Muslim penolong itu, kaum Ansar di Madinah yang menolong itu. Walaupun akhir hayatnya sahabat Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, begitu makan diingatkan kepadanya tentang kisah Mus'ab itu, berhenti makan, hilang selera makannya, menetes air matanya karena dia membayangkan seorang anak muda yang punya tampilan rupa tampan, berbadan atletis, berpakaian mewah paling mahal yang dimiliki oleh penduduk Makkah, memiliki kekayaan yang tak ada habisnya, tak berseri harta bendanya itu. Akhirnya dia korbankan semua. Di akhir hayatnya dia salah satu yang syahid di perang Uhud. Dia yang pegang bendera Rasul, dia yang pegang panji-panjian bendera perang Rasul itu. Karena kalau itu jatuh maka berarti kalah perang itu. Ditusuk, ditombak, dipanah, dia tetap pegang itu bendera. Sampai akhirnya sebuah tombak itu menembus jantungnya. Disitulah dia tersungkur, wafat sebagai syuhada, tapi tetap memegang bendera Rasulullah sudah tidak jatuh. Ketika wafat, dia tak meninggalkan harta benda selain hanya cari kain lurik yang apabila ditutupkan dari kepala, kakinya terbuka, ditutupkan dari kaki kepalanya terbuka, sehingga sahabat menutupnya dengan daun-daunan wewangian yang ada khas di kota Madinah waktu itu untuk menutupi. Ini apa yang ingin saya sampaikan di penutupan KKN ini, bahwa kelak kalian akan menjadi duta agama, kalian akan menjadi duta umat. Dunia, saya sebut dunia berarti masyarakat dunia, itu kelak akan melihat umat Islam itu dari keterampilan, skill, dan tentunya kepribadian para pemuda-pemuda Islam itu. Di masa depan kalian akan memegang peranan itu. Maka KKN itu dilakukan supaya kalian melihat masyarakat itu, ketemu dengan Pak Kades, ngerti yang dihadapi para kepala desa. Bagaimana membina masyarakat itu nggak gampang, nggak mudah. Bahkan dakwah itu di masyarakat nggak bisa kita pakai fikih ahkam, kita harus pakai fikih dakwah. Karena nggak bisa langsung haram. Orang bisa nggak datang ke masjid, orang bisa nggak datang berjamaah. Jadi ternyata apa yang kita pelajari di kampus itu nggak serta-merta semua bisa kita bawa ke masyarakat. Kok nggak langsung bisa bilang sama orang ini haram pak, besok orang nggak mau datang lagi. Berdakwah sekarang itu mengajak dengan cara yang sangat hikmah sekali. Maka ketika Allah katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, itu Allah ingin membimbing kita semua bahwa kewajiban dakwah ini itu bil amr, maknanya wujub, makna wajib untuk semua kita, bahwa berdakwah itu kelak punya cara, punya metodologi. Fikih ahkam kita apalagi di proses syariah nggak bisa dipakai sepenuhnya di masyarakat. Itu maka Wali Songo sukses berdakwah, karena Wali Songo berdakwah dengan melihat apa yang terjadi di masyarakat. Kelak kalian akan menjadi duta dari dua saat sebagai alumni. Orang masyarakat akan lihat, orang Asahan, orang manapun akan lihat sebagai alumni Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan, apa yang bisa kalian lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara. Maka oleh sebab itu KKN ini tutup, tapi ini belum berakhir. Justru ini awal segalanya. Karena begitu Anda semua selesai kuliah, mendapat gelar sarjana dari Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan, pekerjaan sesungguhnya itu dimulai. Tanggung jawab yang sejati itu dimulai. Kau sudah tidak lagi insan cita, tapi sudah berada pada dunia yang sangat realis sekali. Tidak lagi dalam bayangan cinta akan ini, akan itu, segala macam. Dunia itu sudah berakhir di bangku kuliah. Kau akan masuk ke dalam dunia nyata, yang tentu tantangannya berat, yang tentu dinamikanya kompleks. Maka oleh sebab itu,
berjuang yang terbaik, bahwa ini belum berakhir. Maka apa yang didapat di masyarakat, bimbingan Pak Kades, bimbingan Bu Sekdes, bimbingan Pak Camat, kemudian segenap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, itu harusnya dijadikan semacam pelajaran. Untuk apa? Untuk bisa lebih baik. Karena bagaimanapun kehidupan yang akan datang tentu akan berbeda dengan sekarang. Kalian akan menjadi duta-duta itu tadi. Contoh keteladanan dari sahabat Mus'ab bin Umair, yang dia rela meninggalkan segala kesenangan dunia demi idealismenya untuk membela agama, demi idealismenya untuk menuntun masyarakat untuk mengenal Tuhannya. Maka tanggung jawabmu kelak, kau akan menjadi duta agama. Bahkan bayangkan, dia hidup meninggalkan kemewahan itu demi untuk menggapai ridho ilahi. Bukan macam sekarang gaya anak muda justru mengorbankan semua yang bisa mendatangkan ridho Tuhan demi untuk mendapatkan kesenangan pribadi. Yang membuat banyak anak muda hancur sekarang, termasuk banyak sarjana hancur, itu gaya hidup, lifestyle itu tadi. Begitu tamat dia bayangkan kalau sarjana harus naik mobil, harus punya sepeda motor mahal, harus sudah punya rumah yang mewah dan bagus. Padahal untuk itu semua kadang dia harus mengorbankan banyak cara untuk berbuat yang tidak baik. Di Tanjung Balai sekarang itu ada istilah tren membuat akun-akun YouTube untuk nipu, apa namanya? Saya lupa semalam ada masyarakat bilang. Ada istilah namanya Tanjung Balai itu sekarang. Jadi buat akun-akun untuk lodes. Kerjanya lodes. Duitnya banyak Pak. Banyak duitnya. Tapi tadi nipu-nipu orang itu, nanti yang orang akhirnya ikut buat pidato, buat video, saya dibantu bahin uang dengan dana sekian. Itu nanti kerjaan mereka tuh, ditipu orang yang buat video kayak gitu kan. Duit orang tuh banyak sekarang. Banyak. Yang cerita sama itu tokoh-tokoh masyarakat. Beberapa malam yang lalu saya ada tausiah di sana kan, orang tuh sampaikan itu. Nah, ini kan hal-hal yang menjadi tantangan kita di masa depan, bahwa untuk mencari uang tetap juga harus cari dengan jalan yang halal dan utama. Saya pikir itu, dan tentunya mewakili segenap sivitas akademika Institut Agama Islam Darul Ulum As-Saad, kami berterima kasih kepada seluruh Pak Camat dan seluruh staf di kecamatan ini, Bu Sekcam, kemudian Pak Kasih dan lain-lain, atas bantuan untuk anak-anak kami, dan sudah kiranya menerima anak-anak kami untuk KKN di kecamatan ini. Pak Kades tentu juga kami ucap terima kasih. Apalagi Pak Kades ini ini yang kali ketiga saya ketemu Pak Kades ini. Ini kalau saya bilang Kades tertampan yang batu nih Pak Kades ini. Oh iya, ada sini fotonya ya. Komentar, bukan pernah camat Pak ya? Pantas tersebut. Jadi bekas Pak Camat kemudian jadi Pak Kades kan. Jadi luar biasa. Bukan sebab itu semangat saya lihat di mana-mana kita kenal anak hadir ya kan, support, dukung. Dan tentu kami berterima kasih untuk seluruh, mungkin mewakili Pak Kades Yalimulu, kami titip salam untuk seluruh Pak Kades yang ada di Kecamatan Yerbatu yang sudah terima anak-anak kami. Dan tentunya kalau terima kasih Pak harus pakai maaf Pak, karena anak-anaknya tahu kami tinggalnya di masyarakat ini. Ya, oleh sebab itu kami mohon maaf, juga sampaikan maaf kami mewakili sivitas akademika kepada Pak Kades yang lain. Barangkali selama anak-anak kami ini ber-KKN di desanya masing-masing, ada adat dan tradisi kebiasaan yang dilakukan dan itu bertentangan dengan adat dan tradisi kebiasaan masyarakat setempat. Tentu untuk itu semua kami mohon kiranya dimaafkan. Ya, para anak-anak kami sekalian, terakhir kami berpesan kepada kalian semua, apa yang didapat di masyarakat itu, yang baik-baik itu dijadikan pengetahuan, pengalaman yang tidak baik cukup disimpan ya. Terutama pengalaman bertengkar sama kawan satu kelompok. Ini mata-mata yang saya tengoknya rata-rata sudah punya pengalaman bertengkar sama kawan satu kelompok. Nah itu tutup saja lah itu. Jangan dibawa-bawa itu sampai kemana-mana, karena kalau udah berakhir KKN biasanya semua cerita juga harus ditutup ya. Yang baik-baik saja kenang, yang tak baik tinggalkan begitu saja ya. Udah ada. Saya pikir begitu dulu pada kesempatan kali ini, anak-anak kami sekalian, terima kasih sudah mengikuti KKN sampai selesai. Dan mudah-mudahan semua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Udah bisa kau tertib, mulut kau itu. Saya pikir itu dulu anak-anak kami sekalian, dan Pak Kasih titip salam sama Pak Camat, Pak Kades, terima kasih banyak udah menjadi mentor anak-anak di lapangan selama 1 bulan lamanya.
dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi semua kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan selanjutnya dari Bapak Camat Kecamatan Air Batu yang mewakili Ibu Sekretaris Kecamatan oleh Ibu Neti Herawati SH. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Seali Ulu, kemudian juga yang saya hormati Bapak Dekan Yaidu Kisaran serta rombongan, kemudian Bapak Kepala Biro Rektor Yaidu, dosen pembimbing. Kemudian kami sayangi yaitu anak-anak kami, para mahasiswa KKN, yaitu yang hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat hadir bertemu ya dalam acara pelepasan mahasiswa KKN yaitu yang telah melaksanakan KKN-nya di desa Kecamatan Air Batu. Kemudian salam atas junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita sekaliannya tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Acara selanjutnya penyerahan cendera mata yang akan diserahkan oleh Bapak Dekan Fakultas Syariah. Kepada Bapak dipersilakan. Baiklah, masuklah kita ke acara yang terakhir, penutup. Marilah sama-sama kita tutup acara kita hari ini dengan melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekaligus membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga acara kita pada hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Kartini selaku pembawa acara, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wal akhir ila liqa'i ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.